Baik teman-teman, kita lanjut. Wah, pembahasan kita semakin panjang ya, tapi saya akan menyingkat di bagian terakhir ini. Pada akhirnya tibalah kita pada pertanyaan bagaimana titik temu akal atau filsafat dan agama dalam hal ini Islam. Seperti yang saya katakan pada pengantar awal sebetulnya bahwa pada titik tertentu sebaiknya filsafat dan agama ini menjadi kawan baik, tetapi pada titik tertentu dia harus menjadi kawan berdebat agar tetap jadi waras. Tapi kenapa demikian? Karena sebetulnya dua bidang ini atau keduanya memang tidak selalu berkawan baik pada area-area tertentu. Jadi ada area-area tertentu yang dia berkawan baik dan harus berkawan baik, tetapi di bidang-bidang tertentu atau pada sisi-sisi tertentu itu tidak boleh berteman, atau dalam tanda kutip mereka memang harus selalu berdebat. Nah, untuk memahami soal ini coba kita telisik seperti ini. Filsafat pada hakikatnya adalah berpikir yang benar gitu. Jadi filsafat itu berpikir yang benar. Sedangkan agama dalam tanda kutip Islam menganjurkan para penganutnya untuk senantiasa berpikir. Seperti misalnya ajaran-ajaran untuk berpikir ini bisa kita temukan pada ayat-ayat yang saya sebutkan sebelumnya. Misalnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat ya, seperti afala ta'qilun. Misalnya apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ada lagi afala tatafakkarun. Misalnya apakah kamu tidak memikirkan? Jadi di ayat yang lain ada nada-nada yang lain seperti wa fi anfusikum afala tubsirun. Misalnya dalam dirimu apakah kamu tidak melihat gitu ya. Jadi ayat-ayat seperti itu menganjurkan gitu. Jadi menganjurkan kita untuk menggunakan akal gitu atau berpikir. Bahkan beberapa ahli tafsir saya pernah baca itu beberapa ahli tafsir yang menafsirkan ayat pertama katanya di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yakni Iqra, yang biasa orang terjemahkan sebagai membaca. Sebetulnya perintah itu bukan untuk membaca secara literer. Jadi kata ahli tafsir bukan untuk membaca secara literer. Akan tetapi perintah membaca yang dimaksudkan di situ adalah berpikir. Jadi para ahli tafsir ini saya baca argumentasinya, dia bilang bahwa ketika ayat tersebut diturunkan, ketika Iqra itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW bukan diperintah untuk membaca teks, tapi disuruh untuk berpikir. Karena pada dasarnya ketika ayat itu diturunkan, belum ada teks kitab suci, Al-Quran belum dibukukan. Tetapi pada saat itu Jibril memerintahkan kepada Muhammad untuk membaca pesan-pesan Tuhan melalui cara berpikir dengan melihat segala di alam sekitar gitu. Jadi berpikir dalam pengertian bahwa dengan melihat segala sesuatu di sekitar kita bisa merenungkan dan memikirkan apa sih maksudnya gitu, apa hikmahnya, atau memikirkan segala sesuatu itu menjadi lebih intim begitu. Pada titik inilah filsafat dan agama sebetulnya punya korelasi, bahwa filsafat mengajarkan kita pada cara berpikir yang benar, taat hukum berpikir. Sedangkan pada saat yang sama filsafat atau maksud saya agama menganjurkan kita untuk selalu berpikir. Jadi pada titik filsafat mengajar kita berpikir yang benar, pada titik agama mengajari kita untuk selalu berpikir. Tentu berpikir dengan cara yang benar pula yang dimaksudkan oleh agama, sehingga pada titik inilah sebetulnya agama dan filsafat itu berkorelasi dan berkawan akrab. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa seringkali orang-orang khawatir terhadap filsafat? Sebetulnya yang dikhawatirkan oleh beberapa orang terhadap filsafat bukan filsafat sebagai metodologi atau filsafat sebagai berpikir gitu. Jadi tetapi yang mereka khawatirkan adalah filsafat sebagai produk pemikiran. Jadi analoginya seperti ini, berpikir itu bisa menghasilkan banyak ragam pemikiran. Jadi dengan berfilsafat, anggaplah dengan berfilsafat, orang-orang bisa tiba pada satu pemikiran yang bisa disebut sebagai ateisme. Orang-orang yang berpikir bisa tiba pada satu titik malah sebaliknya, yakni teisme. Bisa pula tiba pada titik yang disebut sebagai agnostisisme misalnya, dan segala macamnya. Hal itu disebabkan oleh karena filsafat memang pada dasarnya
menganjurkan kita berpikir, dan dengan berpikir akan menawarkan kita banyak kemungkinan hasil pikiran gitu. Jadi hasil dari apa yang kita pikirkan itu barangkali berbeda dan barangkali akan beragam. Tetapi pada satu momen di mana kita adalah manusia berpikir, kita semua sama dalam area itu gitu. Dalam kategori orang berpikir kita sama, tapi dalam area capaian kita berpikir kita barangkali berbeda dan sudah seharusnya berbeda gitu. Kita tidak nyaman atau tidak indah jika kita tidak berbeda dalam area persamaan penafsiran atau persamaan pikiran gitu. Itulah alasan mengapa filsafat disebut sebagai mother of science. Pada titik ini, filsafat adalah ibu dari segala pengetahuan karena tidak ada ilmu pengetahuan termasuk agama yang menolak aktivitas berpikir. Para ilmu pengetahuan yang ada itu lahir karena aktivitas berpikir, dan karena filsafat adalah tradisi berpikir yang ketat, berpikir yang benar, maka pada saat itulah filsafat diberikan julukan sebagai mother of science. Nah, pada titik itulah filsafat dan agama seharusnya menjadi kawan dekat, dan pada titik yang lain filsafat harus dijadikan sebagai lawan bagi agama. Begitupun agama harus selalu anti terhadap pikiran-pikiran non religius atau ateisme radikal gitu. Begitulah teman-teman. Untuk pengantar sementara saya serahkan ke moderator.